Apakah kekristenan itu? Pertama, kekristenan adalah komunitas iman yang melayani Allah yang Maha Kuasa. Ada banyak orang atau agama di dunia ini yang melayani jiwa orang yang sudah meninggal, atau alam, hantu, bahkan iblis. Tetapi semuanya seperti itu tidak bisa jadi Allah atau objek iman. Allah yang orang Kristen umatnya percaya dan mengikuti adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Allah seperti Tuhan yang mengutus anaknya ke dunia ini. Tidak bisa atau tidak boleh samakan Tuhan yang Maha Esa dengan Allah agama lain atau siapapun. Allah yang mengutus anaknya karena mengasihi manusia adalah Tuhan yang menjadikan bumi dan segala isinya. Allah itu adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Allah itu adalah Tuhan segala Tuhan. Dia adalah pencipta, Raja, penyelamat, penghakiman. Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Oleh karena itu, kekristenan sebagai komunitas seiman melayani Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Tinggi, Maha Kudus, Maha Kasih. Kedua, kekristenan adalah komunitas iman dari Allah, bahwa Allah yang Maha Kuasa datang kepada manusia dan menyatakannya kepada manusia. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan sebelum Tuhan memberitahu tentangnya atau menyatakannya kepada manusia. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan yang besar. Itulah kekristenan. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Kekristenan adalah bukan agama biasa yang manusia membuat atau membuat kerangka berpikir, melainkan adalah komunitas iman yang percaya Tuhan dan firman-Nya yang sudah dinyatakan oleh Dia yang Maha Kudus. Ketiga, kekristenan adalah komunitas iman yang mendapat keselamatan yang kekal, bukan berkat duniawi. Banyak orang suka bicara tentang berkat dari dunia ini seperti berkat uang, berkat kesehatan, berkat sukses dan lainnya. Tetapi, apakah berkat seperti itu adalah berkat yang benar? Tidak. Alkitab, Yesus, Paulus tidak berkata berkat seperti itu. Dalam hal Paulus, dia tidak mempunyai banyak uang, rumah, badan yang sehat di dunia ini. Sebaliknya, dia mengalami banyak penderitaan yang berlanjut ini. Kalau lihat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Berkat yang benar adalah bukan berkat di dunia ini. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berkat yang benar adalah yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, yang dicela dan dianiaya oleh karena Yesus. Berkat yang benar adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan, dan yang hidup untuk Tuhan, surga, kemuliaan Tuhan. Kenapa umat Tuhan harus hidup untungnya? Karena mereka telah mendapat keselamatan yang kekal. Berkat yang paling besar di antara berkat-berkat adalah yang mendapat keselamatan yang kekal. Bagaimana manusia mendapat keselamatan yang kekal? Keselamatannya mungkin hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kekristenan adalah bukan agama yang diselamatkan melalui kebaikan atau berbuat kebajikan, melainkan diselamatkan hanya oleh kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah menerima hukuman dan siksaan di atas salib yang manusia harus menerima oleh karena dosa mereka. Siapapun orang yang percaya pengorbanan Yesus Kristus di atas salib bagi keselamatan manusia yang berdosa akan diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Oleh kebaikan, manusia tidak bisa diselamatkan. Kalau saudara-saudari percaya Tuhan Yesus, bisa mendapat keselamatan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia Tuhan. Keselamatannya tidak bisa mendapat oleh upaya dan usaha manusia, tapi didapat hanya oleh kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, kekristenan adalah komunitas iman yang melayani Allah yang Maha Kuasa, yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Kekristenan adalah komunitas iman yang kudus, bahwa Allah yang Maha Kudus datang kepada manusia dan menyatakannya kepada manusia. Manusia yang telah berdosa tidak bisa mengenal Tuhan sebelum Tuhan memberitahu tentangnya atau menyatakannya kepada manusia. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan yang besar. Kekristenan adalah komunitas iman yang mendapat keselamatan yang kekal, bukan berkat duniawi. Amin.